Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita, mengumpulkan kita pada hari ini dalam merayakan perayaan kelahiran Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu bait qasidahnya, "Masyi kama majma'il maulid yujallil huruf." Tidak ada, kata beliau, perkumpulan yang serupa dengan perkumpulan maulid, yang mana dengan berkumpulnya kita di maulid, semua gundah, semua sedih hilang seketika. Semua gundah, semua sedih hilang seketika pada saat kita mengenang sosok kemuliaan Nabi Muhammad, saat kita bersama-sama duduk hadir untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Katanya orang duduk aja ngumpul hadir maulid, sumpah, sedih, galau, lenyap. Itu baru duduk, baru hadir. Apalagi kalau yang hadir memaksimalkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada dia. Seperti apa? Dia datang bukan cuma duduk, dia datang bukan cuma hadir, tapi dia datang membawa tujuan dan niatnya. Apa niat pertama yang harus kita hadirkan kalau kita datang di maulid? Tujuan pertama, sebagaimana yang Habib Ali katakan, bahwa sesungguhnya di tempat ini adalah tempatnya kita semua itu memohon ampun kepada Allah. Tempat di mana kita sadar bahwa kita ini adalah umat manusia yang tentunya nggak luput dari dosa. Kita semua sadar kalau kita punya dosa, maka di mana lagi tempat-tempat yang paling ampuh untuk kita meraih pengampunan? Ternyata itu salah satunya adalah dengan kita datang ke majelis maulid Nabi Muhammad. Dengan kita duduk dan datang kemudian membawa iringan tujuan. Apa tujuannya? Minta ampun sama Allah. Maka disinilah waktunya, hai kalian para pendosa, untuk memohon ampun kepada Allah. Maka Allah seketika akan menurunkan ampunannya untuk kita. Seketika Allah akan turunkan ampunannya kepada kita lantaran dengan duduknya kita hadir di dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, bukan cuman orang yang minta ampun, tapi bahkan sekalipun untuk orang yang dirinya siap untuk berubah. Jadi Bu, namanya manusia itu kan rutin bisa dibilang nggak luput dari salah, rutin dibilang nggak luput dari dosa. Tapi kapan orang itu mau berubah? Maka disebut itu adalah waktunya dia bertaubat. Saat orang mutusin dirinya mau berubah, artinya dia siap mau taubat. Karena di antara syaratnya taubat, menyesali perbuatan yang pernah dia buat, dan dia beretikat bahwa dia tidak akan kembali kepada dosa yang serupa. Diiringi dengan apa? Dengan janji dia tidak akan kembali kepada perbuatan yang sama. Atas dasar ini,
Berarti kalau ada orang mengambil kesempatan juga dengan dia duduk datang di Maulid Nabi, mau apa? Dia duduk datang sekalian mau berubah. Kalau kemarin punya sifat-sifat yang nggak benar, kalau kemarin ada perbuatan-perbuatan yang nggak benar, maka dia datang ke Maulid Nabi, dibilang lagi Maulid Nabi ternyata tempatnya orang yang mau tobat dan pulang semua dosanya diampuni Allah, diiringi dengan taubatnya yang diterima sama Allah. Maka kesempatan kita duduk di Maulid ini, Bu, walaupun kelihatannya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan dosa kita nggak seberapa. Betul apa enggak, Bu? Kita duduk di Maulid 2 bulan, Robi 2 bulan berturut-turut. Sementara dalam 1 tahun hari ada berapa? 360-an. Ini mic-nya mati-mati, Mas. Sementara dalam 1 hari, kalau kita hitung-hitung, kita aja nggak tahu sehari buat dosa berapa banyak. Betul apa enggak, Ibu? Kalau dikalikan 1 tahun, maka kalau sehari ngelakuin dosanya itu sebanyak bilangan harinya, maka berarti setahun kita udah ngumpulin dosa sebanyak 360 sekian hari. Dosanya ada 360. Hadir maulidnya berapa kali? Hadir maulidnya 2 bulan. 2 bulan itu bilangan harinya berapa? Cuma 60 hari. Itu pun 60 hari masih ada yang bolong-bolongnya. Betul apa tidak, Ibu? Jadi kalau ada orang ngerasa, wah kita mah alhamdulillah maulid mah kagak absen, banyak deh kita dapat. Iya betul. Tetapi kalau lagi-lagi dihitung sama dosa, maulid yang kita datengin sama dosa yang kita lakuin, banyakkan dosa yang kita lakuin. Makanya dari itu ulama paling nggak mau ketinggalan momen dimana ada panggilan kebaikan buat datang ke maulid. Mereka mengambil kesempatan rame-rame datang. Kenapa? Karena sadar dosanya banyak, kesalahannya banyak, dan harapannya adalah maulid inilah tempat di mana dosa yang banyak itu, kesalahan yang banyak itu, kesilapan yang begitu banyak itu bisa digugurkan sama Allah Subhanahu wa taala berkat hadirnya kita dan duduknya kita di maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bukan cuman hanya kita minta ampunan, bukan cuman hanya kita beriktikad mau perubahan, tetapi kita pun yang duduk di maulid itu harus memiliki tujuan. Tujuan selanjutnya adalah dia mau mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita tuh dikasih kabar gembira, Bu. Kabar gembira kalau dari Allah nggak main-main, dari Rasulullah nggak main-main. Beda sama orang yang cuman ngasih kita janji tapi janji palsu. Banyak apa kagak yang begitu? Banyak orang kasih kita janji, banyak orang bikin janji sama kita, tapi janji waktu aja lewat mulu. Jangan janji apa-apa, janji waktu. Ketemuan ya di sini jam 5, lewat datangnya jam 6. Wah, ada yang sampai lewatnya sampai jam 7 tuh katanya. Nanti ini maulid di sini kita ketemu ya. Di sini jam berapa? Jam 7. Kita rame-rame jalan, ngaret jam 8. Iya bukan? Ya. Kalau manusia bikin janji, manusia mah sembarangan kalau bikin janji. Naudzubillah min dzalik, itu tuh tanda kemunafikan di dalam hati. Tapi kalau Allah sama Rasul yang sudah bikin janji, ini nggak main-main. Ibu tahu apa janji Allah? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Apa katanya Allah? Siapa di antara kita yang taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasulullah. Artinya kita bukan cuman
taat sama perintah Allah aja. Rasulullah dibawa di sini. Man yuti'illaha wa rasul. Siapa di antara kamu yang taat sama Allah, taat sama Rasul. Berarti taat akan perintah Allah apa aja, Bu? Yang kita dengar dari yang Allah perintah, kita wajib jalanin. Apa aja yang kita dengar dari yang Rasulullah perintah pun wajib kita jalanin. Di balik perintah pun ingat ada larangan. Apa aja yang Allah larang dan apa saja yang Nabi kita larang, jauhi. Siapa di antara kita nih yang berhasil menjadi orang yang mengikuti ajaran perintah yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Maka apa, Bu, janjinya? Ini bukan janji sembarangan. Janji ini adalah harapan setiap insan yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad. Tiap orang dari kita pengen ngerasain nikmatnya bisa bersama dengan sang kekasih hati Nabi Muhammad. Nikmatnya bisa merasakan betapa nikmatnya memandang wajah indahnya Nabi Muhammad. Nikmatnya betapa indahnya jika diantara kita yang sedang kesulitan dapat pertolongan langsung dari Nabi kita Muhammad. Dan ternyata ibu-ibu, di balik semua keindahan itu dan kenikmatan itu, ada kuncinya terletak pada di mana kita dengan ajaran dan perintah atau larangan yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Kenapa kata Allah? Siapa di antara kamu yang berhasil menjadi umat yang setia, hamba yang setia, yang menjalankan setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang bakal kau dapat? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka janji Allah yang pertama, dia esok akan aku berikan kesempatan bisa berkumpul dengan orang-orang yang aku anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Orang yang dikasih sama Allah kenikmatan itu banyak, tapi ternyata semua yang dikasih nikmat itu Allah sandingkan orang yang taat sama Allah dan Rasulnya bisa gabung dengan semua dari mereka yang Allah berikan keistimewaan dan juga keutamaan dari kedudukan di akhirat. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Pertama, Bu, orang model kayak kita yang bisa nurut sama Allah, bisa nurut sama Rasulullah, besok bisa duduk sama para nabi. Ibu kebayang apa kagak? Kalau bisa duduk sama para nabi, seminder apa kita? Besok sama Allah dikasih kesempatan bisa duduk di dalam satu perkumpulan, tapi isi perkumpulan itu para nabi. Kayaknya kita lebih milih duduk di belakang aja deh. Iya apa kagak? Maunya duduk di pojokan aja deh, maunya nyempil aja deh, habis malu. Kalau kadang-kadang biasanya orang-orang maaf kalau lagi kumpul di dalam satu perayaan maulid, kebetulan banyak syarifah-syarifah yang hadir. Waktu syarifah-syarifah yang hadir katanya itu hidungnya pada mancung-mancung, kita mah hidungnya pada ke dalam, kita mah di pinggiran aja dah. Syarifah-syarifah di situ. Itu baru muka syarifah-syarifah, ini mukanya para nabi yang mukanya semuanya pada bercahaya-bercahaya. Kita biasanya kebingungan, kelimpungan kalau melihat ada tokoh-tokoh besar lagi kumpul, lah kita mau nyempil di situ, malu banget perasaan. Tapi ternyata Allah tidak membedakan. Bahkan kita menjadi orang yang hidupnya seperti kita saat ini, dengan begitu banyaknya mungkin kesalahan yang pernah kita perbuat, kesimpangan yang pernah kita lakukan, dan juga dosa-dosa yang mungkin pernah kita perbuat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita janji yang setara. Kita bisa kumpul sama para nabi nanti di akhirat. Tapi syaratnya, Bu, taat sama Allah, taat sama Rasul. Kalau taat sama Allah, taat sama Rasul, kita walaupun yang begini merasa modelnya, merasa kurang begitu banyak amalnya, tapi karena lantaran kita berusaha menjadi orang yang taat, berusaha menjadi orang yang paling menjauhi maksiat, kita bisa duduk sama para nabi besok di akhirat.
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa aja itu kemudian? Habis para nabi dan orang-orang siddiq yang selama hidupnya para nabi mereka menjadi pembela-pembelanya nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti siapa lagi? Seperti para sahabat yang ada di sekitar para anbiya waktu mereka masih hidup. Terkhusus para sahabat nabi yang dulu menemani nabi dengan setia di dalam perjuangannya selama nabi hidup. Aduh, kayaknya itu bukan perkumpulan sembarangan loh, Bu. Itu perkumpulan yang istimewa dan luar biasa. Makanya Allah tambah ayat selanjutnya, wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kamu tanya perkumpulan mana yang istimewa di akhirat, nggak ada melebihi perkumpulannya para nabi, para siddiq, dan orang-orang yang mati syahid. Bu, kita kalau ngelihat umroh nih, kita pergi ngelihat pemakaman Uhud, melihat pemakaman Badar, ya, kita ngelihat para sahabat Nabi yang berjuang rela mati demi Nabi, rela mati demi agama Nabi. Ya Allah, kita malu. Saya kalau ziarah Uhud malu, saya kalau ziarah Badar malu. Apa yang saya maluin? Malu. Kita ziarah ke makamnya mereka, orang-orang yang berjuang. Kita mungkin bahagia karena bisa ziarah ke makam-makam mereka. Kita dengan bangganya memposting diri kita ada di makam-makam mereka, tapi kita lupa memaknai perjuangan mereka dan mengukur apa di balik perjuangan mereka dengan perjuangan kita kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita ngerasa malu, justru kita ngerasa minder. Ya Allah, di depan mata kita ada saksi orang yang semasa hidupnya rela mati demi berjuang akan agama. Lah kita yang masih hidup, di mana kita perjuangannya? Dalam perintah, dalam larangan. Bu, kita dilarang aja jangan ngomongin orang, kayaknya mulut susah banget buat ketaki. Iya apa kagak? Dibilang, Bu, ingat hati-hati jangan gampang buka aurat, hati-hati jangan gampang kelihatan rambut, hati-hati jangan gampang kelihatan betis, hati-hati jangan gampang kelihatan pergelangan tangan. Banyak juga masih biarpun pakai kerudung tapi dasternya tangan buntung, dasternya tangan buntung, ukuran panjangnya ukuran panggung. Betul nggak? Pakai kerudung, dasternya tangannya buntung, panjang bajunya ukuran tanggung, dan dia nggak kebayang berapa banyak pertanggungjawaban yang akan dia hadapkan di hadapan Allah kelak di hari akhirat. Daster mah kagak salah, yang salah yang makainya salah tempat. Iya apa tidak? Iya, daster mah kagak salah, yang salah yang make. Nah coba kalau kita ukur-ukur, ya Allah, kita kalah sama gerah, kita kalah sama panas. Sementara di sana, Bu, orang-orang yang hidup di zaman Nabi berjuang, rela mati untuk membela agama. Lah kita hanya karena gerah begitu mudahnya menunjukkan kepada orang pakaian kita yang gak seharusnya kita pakai. Ini baru nih contoh syuhada. Ya Allah, kita lagi diberikan satu tontonan yang juga tidak kalah membuat kita semuanya seolah sadar, bangun, ingin memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina,
yang mereka syahid di depan mata kita. Kita bisa lihat betapa hebatnya perjuangan mereka. Mereka harus kehilangan rumah, mereka harus kehilangan harta, mereka harus kehilangan orang tua, mereka harus kehilangan anak, mereka harus kehilangan sanak saudara. Bu, mereka semua yang kehilangan dengan apa yang Allah ambil dari mereka, tetapi tidak pernah membuat mereka hilang akidah dan iman di dalam hati mereka. Imannya nggak lepas, akidahnya nggak lepas. Walaupun mereka yang uji, mereka masih rajin baca Quran. Walaupun mereka yang sebegitunya diuji dengan penderitaan yang luar biasa, mereka masih dekat dengan doa. Sementara kita dapati berapa banyak orang di sini aja, di negeri kita aja, baru ditimpa ujian gak seberapa, uang mungkin yang gak kunjung-kunjung tiba, atau mungkin penghasilan yang gak mencukupi kebutuhan. Suntuk, sholat bisa ketinggalan, hadir kajian pun tidak, mendekatkan diri zikir pun tidak. Kita yang masih diuji soal ekonomi kewalahan menjaga akidah. Mereka yang jelas-jelas ekonominya terlular lantah, mereka yang jelas-jelas rumahnya hancur dan bersisa, mereka yang jelas-jelas bahkan untuk makan pun mereka tidak punya, tapi akidah mereka nggak pernah hilang. Kita harus diuji urusan ekonomi, nggak punya duit, penghasilan nggak cukup, apa-apa nggak cukup, frustasi, bunuh diri, ngabisin keluarga. Tiap kita lihat tontonan berita kita memalukan. Sementara kita lihat berita orang-orang yang ada di Palestina, membuat hati kita terluka, tersayat-sayat, seolah kita merasa kecewa dengan orang-orang Yahudi yang begitu keji, yang begitu kejam menyakiti mereka. Tapi apa yang bisa kita bawa pada saat kita wafat kelak? Apa kita hanya mengutuk kekejian kaum-kaum Yahudi? Atau kita justru mau sama-sama bertekad kekejian mereka harus dihentikan? Dengan apa? Dengan kita yang selama ini hidup tapi justru meniru budaya, budi pekerti mereka, orang-orang Yahudi. Kita yang hidup justru terbawa dengan apa-apa yang mereka rasuk pikiran kita, agar kita kepada Allah ragu, agar kita kepada Rasulullah ragu, agar kita jauh daripada Quran, agar kita jauh daripada ilmu, agar kita jauh daripada zikir. Berhasil dari mana Ustaz? TikTok dibikin, Instagram dibikin, status WhatsApp dibikin, isinya orang semua pada sibuk mainin HP-nya, tapi nggak ada yang sibuk ngaji Qurannya. Nggak ada. Tapi mereka, Bu, anaknya wafat di bangku, tangannya pegang Quran, mereka masih bisa nyempetin diri baca Quran. Lah kita umat Islam juga dikasih nikmat sama Allah, duduk di kajian aja dikasih kipas, duduk di kajian aja dikasih makan, pulang dari kajian bawa makan di rumah, buka kulkas nemu makanan. Mereka mau minum aja kesusahan, tapi akidah mereka nggak ada yang lepas, keimanan mereka masih tetap terus kuat, menyadarkan sama kita, ya Allah, dibandingin perjuangan mereka dengan perjuangan kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita bisa bertekad mau menjadi umat yang taat, mau ikutin perintah Allah, mau ikutin perintah Rasulullah, kita bisa sama mereka, para syuhada, anak-anak Palestina yang meninggal dunia hari ini, orang-orang Palestina yang meninggal dunia hari ini. Kalau memang esok kita di sini berhasil menjadi orang yang taat, besok kita bisa sama-sama menikmati hidangan surga bersama para nabi, bersama para siddiqin dan para syuhada wassalihin. Bayangkan orang-orang soleh
Bu, kita kalau ngelihat sekarang orang-orang soleh hidupnya enak banget, zikir nggak luput dari mereka, Quran nggak luput dari mereka, kebaikan nggak jauh-jauh dari mereka. Sementara kadang-kadang kita hadir kajian on off, datang ke kebaikan sesempatnya, berbuat kebaikan masih semampunya. Kita nggak ada yang benar-benar berjuang di luar batas kemampuan, walaupun itu tidak dianjurkan. Tapi coba kalau kita lihat, kita nggak disuruh berjuang di luar kemampuan, tapi kok herannya Nabi selalu nunjukin kita perjuangan yang di luar kemampuan. Sahabat selalu nunjukin kita perjuangan yang di luar kemampuan. Yang disebut perjuangan adalah mengalahkan keinginan. Yang disebut perjuangan adalah mengalahkan apa-apa yang menjadi kecintaan. Selagi kita berjuang, artinya segala yang kita cinta menjadi kalah. Selagi kita berjuang, apapun yang kita rasa itu batas maksimal bagi kita, itu masih bisa ditembus lewat. Kenapa? Karena bahasanya perjuangan. Dan setiap orang yang berjuang pasti akan merasa dirugikan. Tapi cuman rugi di sini mungkin, tapi nggak rugi di akhirat, karena Allah yang berjanji, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kamu mau tanya tempat kumpul yang paling enak, cuman itu kata Allah. Dan Allah tambah, dzalikal fadlu minallah. Ternyata kenapa orang model kayak kita yang taat masih bisa merasakan dan mencicipi nikmatnya kumpul dengan para nabi, kumpul dengan para siddiq, kumpul dengan para syuhada, kumpul dengan orang-orang soleh, walaupun amalan kita tidak serupa dengan amalan mereka. Kenapa kita bisa layak duduk? Bukan karena kitanya, tapi Allah tekankan, dzalikal fadlu minallah. Itu semua adalah bentuk karunia dari Allah. Saya sih cuman berharap, Bu, ya Allah, bila kau izinkan hari ini diri ini hadir di tempat kebaikan, kau izinkan diri ini hadir untuk duduk turut merayakan kelahiran Nabi Muhammad, maka ya Rabb, tolong perkenankan juga diri ini besok menjadi orang yang meraih karunia darimu di akhirat. Karunia yang kumpul dengan para nabi, karunia yang kumpul dengan para siddiq, karunia yang dikumpulkan dengan para syuhada, karunia yang mengantarkan kita berkumpul dengan orang-orang salihin. Dan ternyata, Bu, ketaatan yang paling harus kita camkan, yaitu ketaatan di dalam hati kita punya cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta inilah, insya Allah, kita yang mungkin sedikit amal bisa nyusul amalnya mereka yang begitu banyak. Insya Allah, Bu, sahabat dulu yang ditakutin di akhirat gak sama-sama Nabi, padahal mereka sahabat. Kita yang menjadi umat harus lebih takut dari para sahabat. Kalau besok di akhirat bisa sampai gak kumpul sama Nabi, maka kita adalah orang yang paling rugi. Ibu, datang seorang sahabat ditanya, namanya Gak-Gak. Ya Gak-Gak, siflanal jannah. Wahai Gak-Gak, tolong beritahukan kepada kami tentang surga yang kiranya dengan itu kami bisa menjadi rindu akan surga. Apa jawaban Gak-Gak? Fiha Rasulullah. Kata Gak-Gak, kamu nanya surga? Saya jawab, indahnya surga yang bikin kamu jadi rindu sama surga cuma satu. Di surga ada Rasulullah. Insya Allah kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Besok bisa kumpul dengan para anbiya, besok bisa kumpul dengan para syuhada, besok bisa kumpul dengan para siddiqin, besok bisa kumpul dengan orang-orang sholihin, bisa kumpul terutama dengan junjungan baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami semua hadir di tempat yang penuh berkah ini. Tiada yang kami harap kecuali ampuni semua dosa-dosa kami ya Rabb. Tiada yang kami pinta di sini melainkan bukakan pintu taubat untuk kami ya Rabb. Jangan biarkan salah seorang dari kami yang kembali pulang ke rumah kami kecuali telah Kau ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Telah Kau terima pintu taubatnya ya Rabb. Telah Kau rubah keadaannya ya Rabb. Telah Kau ubah hatinya dengan penuh cinta ya Rabb. Telah Kau hilangkan di dalam hatinya kedengkian dan kehasatan ya Rabb. Allahumma ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ya Rabb, kami yang hadir di sini memiliki harapan, memiliki keinginan, memiliki doa yang kami panjatkan dengan segenap urusan yang kami terima darimu ya Rabb. Maka dengan maulid Nabi Muhammad, dengan duduknya kami di sini bersimpuh dalam perayaan maulid Nabi Muhammad, terima doa-doa kami ya Rabb. Terima semua doa-doa kami ya Rabb. Berikan ijabah untuk kami ya Rabb. Mudahkan semua urusan kami ya Rabb. Lunasi hutang piutang kami ya Rabb. Angkat semua penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami banyak dosa, kami penuh salah dan silap, tapi jangan halangi kami untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Jangan halangi kami esok bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Jangan halangi kami besok bisa memasuki surga yang ada Nabi Muhammad, hanya karena dosa-dosa kami yang kami perbuat ya Rabb. Allahumma ya Allah, rahmatmu luas, maka berikan kami rahmatmu yang luas itu ya Rabb. Kasih sayangmu tak terbatas, maka anugerahkan kepada kami kasih sayangmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, pandang hati kami ya Rabb. Pandang hati kami ya Rabb. Di sana mungkin banyak nodanya, di sana mungkin banyak penyakitnya, di sana mungkin banyak salahnya ya Rabb. Namun bila bukan Engkau yang menyembuhkannya, kepada siapa Nabi kami meminta ya Rabb. Maka sembuhkan penyakit hati kami ya Rabb. Kurangi seluruh dengki yang ada di dalam hati ini ya Rabb. Keluarkan semua kesombongan yang menetap di dalamnya ya Rabb. Namun ganti ia hanya dengan rahmat dan cinta serta kasih sayangmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ta'lim Al-Hikmah yang dipimpin dengan hajah maghfurah, Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majlisnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Dan seluruh para jemaahnya yang istiqamah hadir di dalam kajian-kajian, dan insyaallah mudah-mudahan semua ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara Syarifah Laila, yaitu Syarifah Zakiyah binti Zaid bin Syihab yang meninggal dunia kemarin. Insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya dan jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Allah tempatkan dia di tempat yang terbaik di sisinya. Allah masukkan ia surga tanpa hisab. Dekatkan dia dengan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya ada acara lagi, maka saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.